yang paling penting saat ini adalah konsep-konsep tersebut, teori-teori atau aturan tersebut diterapkan secara benar berdasarkan fakta-fakta yang betul-betul jernih. Jadi dipisahkan dulu nih fakta sama asumsi agar nggak bias, dan juga kemudian kualitas alat buktinya betul-betul harus menunjukkan pada siapa pelakunya seperti itu. Oke, oke. Mas Febri, Febri Adriansyah terang-terangan merasa dirinya dikriminalisasi. Bisa Anda ejawantahkan apa sih maksud dari keterangan yang disampaikan oleh klien Anda ini? Pertama saya sampaikan terima kasih dulu ke Bu Yenti. Saya pikir apa yang disampaikan Bu Yenti itu benar ya. Memang kalau kita bicara soal tindak pidana pencucian uang, hal yang paling utama sebenarnya yang harus dibahas adalah predicate crime-nya atau tindak pidana asalnya itu apa, kan gitu. Nah, karena ini ditangani oleh Koptas dulu ya, kemudian sekarang penanganannya dilakukan oleh Pitsus, tentu indikasinya predicate crime-nya adalah tindak pidana korupsi. Nah, itu juga sempat kemarin ketika disampaikan informasi penetapan tersangka, sebenarnya Pak FA ini kan diperiksa jam 2 siang ya, sebagai saksi awalnya. Kemudian setelah selesai pemeriksaan saksi sekitar jam 7 kami diinformasikan bahwa sudah ditingkatkan menjadi tersangka dan kemudian dilakukan penahanan tersangka TPPU ya. Nah, ada pertanyaan waktu itu, predicate crime-nya apa? Yang mana begitu? Itu ada pertanyaan yang disampaikan oleh Pak FA agar kami juga bisa jelaskan untuk kebutuhan pembelaannya. Di KUHAP kan itu jelas sekali disampaikan harus diterangkan secara jelas tindak pidananya. Nah, memang pada saat bicara soal predicate crime masih belum clear ini predicate crime-nya yang mana seperti itu. Kenapa ini penting? Karena kalau kita lihat sprindiknya yang ada, Polri kan menerbitkan 3 sprindik. 3 sprindik, yang satu saya belum baca sprindiknya ya, tapi yang diinformasikan oleh aparat penegak hukum adalah satu terkait dengan batu bara yang blackout ya, yang tadi dibilang Bu Yenti. Yang kedua terkait dengan Asabri, yang ketiga terkait dengan Krakatau Steel gitu. Nah, setelah kami cek, hanya ada satu penetapan tersangka dari 3 ini yang di Polri, yaitu penetapan tersangka dalam kasus Asabri. Kalau yang lain masih sprindik umum sifatnya. Nah, setelah itu kan dilimpahkan ke kejaksaan, dan di kejaksaan menerbitkan 3 sprindik juga. Tampaknya sama ini sprindik umumnya. Kemudian kejaksaan baru menindaklanjuti 1 sprindik umum TPPU menjadi penyidikan menjadi penetapan tersangka. Nah, kemarin itulah pemeriksaannya yang di hari Jumat. Karena kita bicara soal TPPU, tentu kita bicara tentang ini predicate crime-nya apa. Kalau TPPU ini misalnya dikaitkan dengan temuan barang bukti emas ataupun sejumlah uang tersebut, menurut kami, menurut Pak FA juga pada saat itu, pertanyaan pertamanya itu emas milik siapa. Nah, yang kedua, selain milik siapa, tentu kita bicara lebih jauh hasil dari mana, kan begitu ya, untuk menelusuri ke belakangnya. Dan kalau itu milik udah diketahui milik siapa, kenapa berada di tempat itu? Nah, itu tentu penting dibuktikan. Nah, inilah isu krusialnya. Kalau saya sangat senang sebenarnya apa yang disampaikan Bu Yenti, ayo diterangkan sejelas-jelasnya. Tentu ada batasan juga, saya paham di penyidikan kan nggak semuanya bisa diterangkan, tapi setidaknya masyarakat bisa mengikuti dan mengawal ini agar sesuai dengan rel dan koridor hukum. Jadi satu, substansinya adalah substansi hukum terkait dengan sangkaan ini, koridornya adalah koridor hukum. Bagi saya, itu tugas saya sebagai advokat untuk menjaga itu. Jadi hak-hak tersangka kemudian fokus pada koridor hukumnya dan
substansi hukumnya. Sayangnya memang ini yang belum begitu jelas. Bagi kami ini belum begitu jelas, makanya kemarin Pak FA juga menuangkan di BAP-nya salah satunya adalah terkait dengan belum jelasnya predicate crime dari TPPU ini. Kalau yang secara konseptual, secara akademik disampaikan Bu Yenti tadi, ya kita semuanya setuju. Memang beliaulah ahli tindak pidana pencucian uang kan, sebagaimana yang disampaikan tersebut. Bagi saya yang paling penting saat ini adalah konsep-konsep tersebut, teori-teori atau aturan tersebut diterapkan secara benar berdasarkan fakta-fakta yang betul-betul jernih. Jadi dipisahkan dulu nih fakta sama asumsi agar nggak bias, dan juga kemudian kualitas alat buktinya betul-betul harus menunjukkan pada siapa pelakunya, seperti itu. Oke, tapi Mas Febri tadi pertanyaan saya belum dijawab soal klien Anda yang merasa dikriminalisasi. Boleh Anda jelaskan secara singkat maksud itu Nah, seperti apa? jadi ini rangkaian berikutnya dari apa yang saya jelaskan tadi. Kalau bukti-buktinya tidak begitu jelas, belum begitu clear ya yang tersampaikan, saya pikir wajar kemudian ada pertanyaan itu. Ini benar nggak sih apa namanya konstruksi perkara hukumnya kuat? Kalau konstruksi perkara hukumnya tidak kuat kan wajar kemudian ada bantahan-bantahan, dan hak untuk membantah itu juga salah satu yang dijamin sebenarnya oleh KUHP kita. Jadi dalam konteks itulah secara fair kita perlu jaga proses ini bersama-sama. Kami sebenarnya di satu sisi juga apresiasi ya ketika kemarin tim 9 itu melakukan proses pemeriksaan secara baik, dan kemudian sebenarnya meskipun ini dilema ya kalau bagi kami, meskipun Hmm. misalnya ada keberatan soal penahanan dan lain-lain tersebut, tetapi pemilihan tempat penahanan di KPK sebenarnya itu mungkin jauh lebih baik untuk pesan pada publik ya. Karena kalau saya nggak kebayang kalau penahanannya misalnya di kejaksaan begitu, dari perspektif publiknya bagaimana? Ya terlepas dari kami setuju atau tidak setuju ada persoalan atau tidak dalam prosedur penetapan tersangka atau penahanan ini, begitu. Oke, lalu langkah hukum yang akan ditempuh sesegera mungkin setelah ini apa? Ada opsi pra peradilan di situ? Saya belum ketemu dengan Pak FA setelah proses pemeriksaan itu. Jadi setelah pemeriksaan kemarin itu kan selesainya hampir tengah malam ya. Saya kan nggak bisa bareng Pak FA untuk ke rutan, jadi saya turun lewat pintu depan untuk bisa jelaskan ke teman-teman media, ke wartawan, karena banyak sekali pertanyaan saat itu. Dan ketika kami tim advokat sudah sampai di KPK mengatakan, karena bahkan kami nggak bisa ketemu kan di sana karena aturan di KPK cukup kuat soal penahanan ini, pengelolaan rutan rumah tahanan ini. Jadi kami baru bisa besuk atau keluarga baru bisa besuk setelah 3 hari seperti itu. Jadi belum belum ketemu nih sejak kemarin proses penahanan dilakukan. Oke, soal kekuatan besar di balik layar begitu ya, ada juga pernyataan ataupun ada sedang membidik klien Anda secara personal atau bagaimana? Nah, ini yang perlu saya clearkan sebagai advokat. Saya mungkin tidak akan masuk ke wilayah itu ya, karena zona saya itu adalah pada substansi hukum yang disangkakan. Ini aja udah banyak apa pekerjaan kajian atau pendampingan-pendampingan yang harus dilakukan. Jadi kami cenderung, tim saya cenderung akan fokus di sana, dan di luar isu itu saya pikir tidak tepat kalau saya menjawabnya. Oke, baik Bu Yanti bisa dijelaskan sebelum kita jeda ya, singkat saja tadi apa yang disampaikan oleh Mas Febri soal ini masih belum clear predikat crime-nya yang mana. Kemudian tersangkanya tuh ada di Asabri, yang lainnya sprindik umum. Bagaimana tim 9 harus sigap ya menyelidiki dan juga membuat perkara ini seharusnya bisa lebih cepat ditangani? Iya, harusnya lebih cepat ya. Jadi gini, kalau nggak salah kan sangkaannya dua ya Pak Mas Febri ya, korupsi dan TPPU. Artinya di korupsinya itu korupsi yang mana, keterlibatannya bagaimana? Apakah itu kalau nggak salah kan
berkaitan dengan suap, gratifikasi atau pemerasan. Kemudian TPPU-nya ini juga harus jelas apakah dari hasil korupsi yang dihasilkan oleh orang melakukan korupsi itu diserahkan ke Pak Febri yang memang namanya TPPU, karena apakah jadi gini, ada kemungkinan ada dua hal ya. Satu, penyerahan ini harus lihat penyerahan misalnya ada nanti ya, penyerahan dari yang terlibat korupsi kepada Pak Febri ini, apakah penyerahan korupsi karena suap, dan kalau karena suap TPPU-nya itu harus dari Pak Febri jalan. Ada jadi gitu ya. Jadi ini harus betul-betul jelas dari tiga korupsi tadi. Maka korupsinya itu semuanya itu siapa saja, bagaimana kronologis setelah itu korupsi. Kalau saya kira tidak mungkin ikut korupsi itu ya. Korupsinya itu kemungkinan adalah menerima suap dalam rangka penanganan korupsi, terjadi tindak pidana korupsi. Tetapi kalau itu begitu, setelah menerima itu kemudian mengalir, maka Pak Febri kena dua tindak pidana sekaligus. Artinya tindak pidana asalnya adalah tetap korupsi itu. Tindak pidana asalnya Pak Febri terlibat korupsi itu karena menerima. Setelah menerima kemudian melakukan apa yang itu kronologisnya harus dijelaskan baru TPPU. Jadi TPPU-nya Pak penegak hukum dengan TPPU-nya yang melakukan kejahatan korupsi yang bukan penegak hukum pasti beda. Tapi dari hal yang tiga korupsi tadi itu harus betul-betul dimappingkan gitu. Oke, baik, kita akan break jeda azan maghrib, dan Mas Febri masihkah punya sedikit tambahan waktu untuk kami memberikan penjelasan seusai jeda azan maghrib? Saya mungkin mohon izin sampai di sini, nanti mungkin di sesi berikutnya. Terima kasih juga Bu Yenti, banyak masukan saya pikir. Baik. Kuasa hukum Febri Adriansyah, Mas Febri Diansyah. Terima kasih sudah bergabung di kesempatan NTV Dialog Prime, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Kami masih akan melanjutkan perbincangan bersama Ibu Yenti Ganarsi seusai jeda maghrib berikut ini.